Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu tasi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-19 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala bersabda, arba'atun, ada 4 macam minal hisoli, dari tingkah laku, fil jannati, di dalam surga, khairun, itu lebih bagus, minal jannati, daripada surganya sendiri, ay nafsiha, yakni dari dzatiyah surganya. Jadi ada 4 perkara, yang mana 4 perkara ini lebih bagus daripada surga, ya. Yang mana 4 perkara di dalam surga ini lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Al-khuludu fil jannati, yang pertama, yang lebih bagus, ya, daripada surga itu adalah kekal hidup di dalam surga, khairu minal jannati, itu lebih bagus, lebih baik daripada surga. Ngerti enggak? Kekalnya di surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Kita punya rumah bagus, ya, kita hidup di dalam rumah itu enak, nyaman, lama, ya. Tuh, hidup di dalam rumah itu lebih bagus, ya, lebih indah daripada rumah yang dianggap kita itu bagus. Jadi di dalam rumah kita hidup kekal nih, hidup lama, ya, di rumah itu lebih bagus daripada rumahnya itu sendiri. Nah, kita hidup di dalam surga, kekal abadi di dalam surga itu, karena kalau kita udah masuk ke surga, khalidina fiha abada, akan kekal abadi di dalam surga itu. Maka kekalnya kita di dalam surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri, yang mana keindahan surga itu nggak bisa dibayangkan dengan hati, dengan pikiran kita. Hanya bisa dibayangkan dengan apa? Keimanan. Keindahan surga itu. Nah, keindahan surga itu, ya, enggak ada seberapanya dibanding dengan kita hidup di dalam surganya itu sendiri. Ai itolatul ikumati, yakni dilamakannya tinggal di surga, an'amu, itu lebih nikmat, li ahliha, bagi penduduk surga, min wujudin nafsul jannati, daripada wujudnya zatnya surga. Jadi dilanggengkannya kita hidup di dalam surga itu lebih indah dibandingkan dengan indahnya surga itu sendiri. Karena buat apa kita punya rumah kalau kita nggak bisa tinggal di dalam itu rumah, betul nggak? Kita punya rumah megah, indah. Kalau dipandang begitu, menurut pandangan mata, rumah kita tuh paling indah lah di Gria, paling mewah, paling megah, gitu ya Pak. Tapi kita nggak bisa masuk ke situ. Adapun masuk cuma numpang doang, balik lagi, nggak lama di dalam rumah itu. Kira-kira enak nggak begitu? Kagak enak. Jadi hidup di dalam rumah itu justru kenikmatan, keindahan yang hakiki. Nah, ketika kita lama tinggal di surga itu, itulah keindahan yang paling hakiki dibandingkan keindahan surganya itu sendiri. Ngerti? Itu maksud dari sini. Wa hidmatul malaikati fil jannati, dan pelayanannya para malaikat di dalam surga, li ahliha, bagi penduduk surga, khairun, itu lebih bagus, lebih baik, minal jannati, daripada surga.
Jadi kita di dalam surga ini dapat pelayanan yang luar biasa dari para malaikat. Nah, pelayanan malaikat di dalam surga kepada kita itu lebih bagus, lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan surganya itu sendiri. Kita masuk ke dalam restoran, yang kata orang itu restoran bagus, indah, cakep, nyaman, bersih. Tapi ketika kita masuk ke dalam restoran itu pelayanannya kagak enak. Kira-kira gimana tuh pelayan? Gak enak kan? Makanan walaupun enak katanya, ya, yang menunya dari Eropa mungkin gitu, ya. Itu kalau pelayannya kagak baik, ya kan? Nggak ramah, ya, lama pelayanannya. Kira-kira enak gitu walaupun itu restoran bagus, gak enak. Nah, hidup di dalam surga kita dilayani oleh para malaikat itu lebih indah, lebih bagus dibandingkan dengan surganya itu sendiri. Gitu. Jadi ini hadis itu harus bawa logika. Kalau nggak dibawa logika susah kita nyerimanya. Ya, dibawa logika begitu. Susah kalau nggak dibawa logika. Contohnya begitu, secara logika di dunia begitu. Gak usah jauh-jauh restoran lah. Kita punya rumah cakep, ya kan? Mewah, megah, segeria, indah, serpong. Gak ada paling cakep rumah kita umpamanya. Masuk ke dalam rumah, kagak dilayani sama bini kita. Kira-kira itu enak gak tuh? Kagak enak, bener pak. Dicemberutin, baru masuk ke pintu aja udah dicemberutin sama bini. Baru-baru dilayani dicemberutin. Enak gak? Kagak enak. Coba walaupun rumahnya gubuk, reot, baru masuk, baru ketok pintu aja udah disambut sama istri. Oh, abangku sayang, yeah. Abang capek ya? Mau mamam dulu apa mau mandi dulu? Gitu maksudnya. Apa mau bobo dulu? Gitu kan? Oh, luar biasa indahnya pak. Ini udah capek, ya kan? Baru nyampe pintu, bini udah nyot-nyot. Iya kan, udah nyot-nyot. Nyeritain tagihan lah, bayaran sekolah, moyang kita, bener gak? Iya, belum dilayani baru nyampe pintu aja udah begitu. Nah, di dalam surga kita dilayani luar biasa oleh para malaikat, itu lebih bagus dibandingkan dengan surganya itu sendiri. Kita punya rumah mewah nih, rumah bagus. Pas masuk ke rumah dilayani sama istri. Tuh pelayanan istri itu lebih bagus dibandingkan dengan rumahnya itu sendiri. Gitu maksudnya. Fahidmatul malaikati, maka pelayanannya para malaikat tadullu menunjukkan ala ziyadatil tifai ahlil jannah, ya, atas bertambahnya ketinggian martabat dan derajatnya penduduk surga, penghuni surga. Jadi pelayanan malaikat yang luar biasa baiknya kepada kita itu menunjukkan, ya, tingginya derajat kita di dalam surga. Karena kalau orang yang punya derajat tinggi itu ketika masuk, ya kan, udah terkenal, derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi, terhormat lah. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, kira-kira dihormati gak? Disambut gak? Nah, itu menandakan bahwa derajatnya orang itu tinggi. Lah coba kalau nggak punya derajat, nggak punya pangkat, kere, kismin, boro-boro orang melirik, bener gak? Boro-boro orang lalat aja kagak mau nempel, ya kan? Tapi kalau orang yang derajatnya tinggi masuk ke dalam ruangan disambut luar biasa, ya kan? Wow, yel-yel, ya kan? Wah, ini calon presiden 2024, kan gitu kan? Ya kan? Sekarang lagi begitu kan, lagi musim cupras capres, padahal masih jauh. Begitu nih, ini menandakan bahwa derajatnya itu orang tersebut itu tinggi. Nah, kita dilayani luar biasa oleh para malaikat di dalam surga, menandakan bahwa tingginya derajat kita di dalam surga. Nah,
Makanya kita sebagai manusia harus bisa menempatkan ya seseorang. Kata Nabi, anjilinas manazilahum, tempatkanlah manusia ya sesuai dengan derajatnya, porsinya. Kalau ulama taruh di depan, jangan ulama di belakang, depan RT, RW, lurah, camat. Ulama di belakang, lebih mulia ulama dibanding pejabat. Taruh paling depan ulama. Kita kalau bikin acara nih, ya, yang kita tahu ini derajatnya yang mulia, lebih tinggi, taruh depan. Jangan ditaruh di belakang. Ya, karena ulama itu ahli warisnya para nabi. Gitu, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Anjilinas manajilahum. Tempatkanlah manusia sesuai dengan porsinya. Wajiwarul anbiya, dan bertetangga dengan para nabi bikasril jim, dengan kasrohnya huruf jim, jiwar. Wadumiha, dan domahnya jim, juwar. Jadi dibaca jiwar boleh, dibaca juwar boleh. Min qurbihim, lantaran dekatnya dengan para malaikat. Kita bertetangga dengan malaikat. Bil jannati, di surga. Li ahliha, bagi penduduk surga. Khairun minal jannati, itu lebih bagus daripada surga. Kita hidup di geria nih, ya, rumah kita hebat, mewah, luar biasa, kita bikin nyaman. Punya tetangga rese, kira-kira enak gak tuh? Enak gak? Kagak enak. Ada pengalaman tetangga saya, bertetangga ngadu mulu, ini berantem mulu. Yang satu kalau buang sampah lemparin ke halaman rumahnya tetangganya sebelah. Oh, kagak benar pokoknya. Sampai pindah, yang satu itu pindah, kagak benar. No. Di surga nih kita bertetangga dengan para nabi, itu lebih indah, lebih bagus dibandingkan dengan surganya itu sendiri. Kita bertetangga nih dengan orang enak, sopan, udah sopan, dermawan lagi, punya makanan, punya rezeki, kita kebahagiaan dulu tuh. Enak gak kira-kira kita bertetangga? Enak. Di surga kita bertetangga dengan para nabi, itu lebih bagus, lebih enak, lebih indah dibandingkan dengan surganya itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan para malaikat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa hasuna ulaika rafiqon. Wa hasuna ulaika rafiqon, dan sebaik-baiknya mereka itu, yaitu para nabi, rafiqon adalah sebagai teman. Jadi sebaik-baik teman itu adalah para nabi. Ya, rafiq. Rafiq itu teman. Oke, rafiq ya, teman itu. Rafiqon, teman. Wa radiyallahu ta'ala, wa ridallahi ta'ala, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala fil jannati, di dalam surga, an ahliha, dari penduduk surga itu, khairun, lebih bagus, minal jannati, dibandingkan dengan surga. Ini keridhaan Allah untuk kita di dalam surga itu, ya, lebih indah, lebih bagus dibandingkan dengan surganya. Kenapa? Karena kita dapat surga itu karena ridho Allah, bukan karena ibadah kita. Hati-hati Pak, kita jangan sombong mentang-mentang ibadah kita luar biasa. Ya, jangankan sholat 5 waktu, tahajud kagak pernah kelewat, duha kagak pernah kelewat. Umpamanya umrah tiap tahun, ya kan? Udah top, luar biasa. Sombong dalam hati kita nih, kayak udah penduduk surga begini nih. Belum tentu Pak. Kenapa? Karena masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena ridho Allah. Ya, kedengeran dah sama preman tukang mabok yang suka nongkrong. Denger, kebetulan speaker ini kedengeran tuh lagi pada nongkrong. Nah, kata Ustadz Jani juga begitu, ibadah lagi juga belum tentu masuk surga. Masuk surga itu karena ridho Allah. Kata dia, yang penting ridho Allah aja gua mah. Ngaji kagak, sholat kagak, berjamaah enggak, ya kan? Kata Ustaznya begitu katanya. Iya, ibadah rajin aja belum tentu dapat ridho Allah, apalagi kan
kagak ibadah. Masya Allah, kan gampang balikinnya. Iya, yang ibadah aja belum tentu dapat ridho Allah, apalagi yang kagak ibadah, betul gak? Artinya kita jangan sombong dengan ibadah kita. Kenapa? Ibadah kita gak menjamin untuk masuk surga, tapi niatkan dalam hati kita bahwa ibadah kita ini untuk mencari ridho Allah. Karena kalau udah ridho, apapun dikasih. Kita punya anak nih, anak cakep banget dah akhlaknya tuh, udah pinter, cakep banget, sopan, adabnya luar biasa, kita sama orang tua. Kira-kira kita ridho gak mana itu? Mau minta apa aja kita kasih, bener gak? Lu, Tong, mau minta apa aja lu gua kasih, lu. Yang penting lu bener, baik, bener gak? Allah juga begitu, kalau Allah udah ridho, mau minta apa aja Allah kasih, bener gak? Yang susah itu kita nyari ridho Allah. Makanya segala ibadah kita itu niatkan dalam hati kita untuk mencari ridho Allah. Jelas? Maka ridho Allah di dalam surga itu lebih bagus ya dibandingkan dengan surganya. Kenapa? Li'anna ridwanallahi ta'ala, sesungguhnya ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala akbarun, lebih besar, min jabi'in ni'am, daripada semua kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi nikmat-nikmat surga yang lain itu enggak ada seberapa dibandingkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu Pak luar biasa nikmatnya ya Allah. Pengen apa aja? Di pikiran kita pengen sate, langsung sate nongol depan kita Pak. Surga begitu. Pengen duren, kagak usah nungguin musim duren, langsung ada duren depan kita. Itu di surga begitu nikmatnya. Ya kan? Jadi itulah 4 perkara yang ada di dalam surga yang lebih utama, lebih bagus, lebih indah, lebih istimewa dibandingkan dengan surga itu sendiri. Catat tuh. Catat. Wa arba'atun, dan 4 macam minal hisoli, dari tingkah laku, pinnari, di dalam api neraka, syarrun, lebih buruk, minan nari, daripada neraka. Kalau tadi 4 perkara ya yang ada di dalam surga yang lebih bagus dibandingkan dengan surga, ini ada lagi 4 perkara di dalam neraka yang lebih buruk dibandingkan dengan nerakanya itu sendiri. Nafsiha, yakni datnya neraka. Huludu finnar, yang pertama kekalnya hidup di dalam neraka, syarrun, itu lebih buruk, minan nari, daripada neraka itu sendiri. Kita kekal abadi langgeng di dalam api neraka itu lebih buruk dibandingkan dengan neraka. Neraka itu udah diceritakan bagaimana gambaran neraka itu yang luar biasa Pak. Yang dipenuhi dengan apa? Ketidaknikmatan, kesengsaraan, kepedihan. Yang mana disiksa di dalam api neraka tuh ya Allah, udah kayak film kartun, kayak film cemen, tahu nggak? Film cemen nih, kalau digebuk, blos, ya gepeng, utuh lagi, digebuk lagi, itu terus begitu tuh. Kalau digunting lidah kita, gunting, numbuh lagi, gunting, gitu aja terus. Itu siksa di dalam api neraka, Pak. Ya, tergantung dosa yang kita perbuat. Ya, kalau tukang korupsi perutnya melendung, ya, kenapa? Karena suka makan duit bansos. Duit bansos dimakanin, nanti di neraka tuh perutnya kelihatan paling gendut. Nah, itu berarti dia tuh tukang korupsi, no. Ya, tukang makan anggaran negara, ya, memarkup anggaran negara. Nanti di napi neraka liatin aja, jangan mau, kita berarti masuk neraka juga berarti ya. Jadi nanti di dalam neraka itu paling gendut perutnya itu orang tukang korupsi itu. Jadi kekalnya di dalam api neraka itu lebih buruk ya dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Aitulu likumati pihak, yakni
lamanya tinggal di dalam neraka asyadun, lebih berat ya, ala ahliha, bagi atau kepada penghuni neraka, min duhuliha, daripada masuknya ke dalam neraka. Ya, kayak kita punya rumah udah jelek, bocor, banjir lagi. Udah itu kita kagak pindah-pindah di situ aja. Pindah juga kagak ada lagi rumah. Ya udah maksain aja. Nah itu tidak, kita tinggal di rumah seperti itu lebih buruk dibandingkan rumahnya itu sendiri. Gitu. Wa taubihul malaikati, ya. Dan teguran para malaikat al-kufar kepada orang-orang kafir, pinnari, di dalam neraka, syarrun, lebih buruk, minan nari, daripada neraka itu sendiri. Teguran apa? Bentakan. Dibentak tuh nanti. Bentakan malaikat, wow, geledek kalah Pak. Geledek, tahu gak geledek? Kadang kalau kita lagi anteng nonton TV, jor aja kan kaget tuh. Itu nggak seberapa dengan bentakan malaikat. Nah, bentakan malaikat kepada orang-orang kafir, orang-orang maksiat, orang-orang yang durhaka di dalam api neraka itu lebih berat dibandingkan dengan nerakanya itu sendiri. Ya contohnya begitu, kita punya rumah rewot, jelek, ya kan? Udah itu bukan milik sendiri, ngontrak lagi ya kan? Ya kan? Di dalam siapa? Bini kita udah cerewet, jelek, lagi hitam lagi kan, umpamanya gitu. Ini mah cantik-cantik semua lah insya Allah jamaah. Ini contoh aja logikanya begitu. Kita punya rumah jelek, rewot, butut, kebanjiran, di dalam rumah bini kita nyot-nyot mulu, ngomel mulu, cerewet, kagak ketulungan. Nih itu luar biasa itu kan, siksaan buat kita itu. Siksaan di dalam rumah. Nah itu ketika kita diam di rumah, diomelin mulu sama bini gitu kan, itu lebih buruk dibandingkan rumahnya itu sendiri. Itu contohnya. Tapi insya Allah bini-bini kita mah pada solehah semua. Nggak ada yang gitu. Fataubihu, maka arti taubih itu adalah tagyiru, ialah mencerca, dicerca. Wa ta'nifu, dan menegur dengan keras, membentak, dia marahin, dibentak, ya. Wa tahdidu, dan apa? Menakut-nakuti, tahdid, menakut-nakuti, diancam gitu. Jadi artinya taubih itu ya kita dicerca, ya dicaci maki, dimarahin, dibentak dengan keras, ya, juga ditakut-takutin. Wah, udah komplit begini. Ya kan, di dalam rumah udah kita dimaki-maki sama bini, udah dimaki-maki apa lagi, dibentak-bentak lagi sama bini. Umpamanya ini contoh, ya. Udah itu diancam lagi sama bini, diancam mau ditinggalin sama bini, ya kan? Gua tinggalin lu bang, ya punya laki kayak gini gue tinggalin, gitu kan, diancamnya begitu tuh, gue bukan cerai lo, gitu. Itu arti taubih itu seperti itu. Wajiwa syaiton, dan bertetangga dengan setan, pinnari, di dalam neraka itu, syarrun, lebih buruk, minan nari, dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Nanti kalau kita di dalam api neraka, jangan kita ya, nanti penduduk neraka, jangan kita, nauzubillah, ya kan? Nanti di dalam neraka itu penduduk neraka, apabila mereka itu bertetangga dengan setan, itu lebih buruk dibandingkan dengan nerakanya itu sendiri. Ya kita di sini hidup bertetangga, udah rumah jelek, ya udah mah jelek rumah kita, ya kan? Tetangga kita reseh lagi kan begitu. Ini kira-kira ini kan kagak betah itu kan? Ya kagak betah tuh buat kita itu. Nah itu ya lebih buruk tuh kalau kita punya tetangga begitu dibandingkan dengan rumah kita yang buruk, yang jelek. Nah di dalam neraka ketika itu orang bertetangga, ya, di dalam neraka ketika orang yang masuk neraka itu bertetangga dengan setan, itu lebih buruk dibandingkan dengan nerakanya. Syaitan, maka setan itu
Qorinu ahliha, yakni menjadi temannya di dalam surga, bisil silatin wahidatin, berada dalam satu rantai, ya. Ya, di dalam satu rantai. Satu kapling. Gitu maksudnya. Jadi temannya di dalam satu kapling. Ya. Satu kapling yang diikat rame-rame. Wa ghadabullahi ta'ala, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala pinnari di dalam neraka, syarrun, itu lebih buruk lagi minan nari, daripada nerakanya itu sendiri. Ya, kita mulu ya. Orang yang masuk neraka itu pada dasarnya semuanya adalah karena murkanya Allah. Maka murkanya Allah itu, ya, bagi penduduk neraka itu lebih buruk dibandingkan dengan nerakanya itu sendiri. Wahlullahi, dan ahli keridhaan Allah Ta'ala, la yuballuna, tidak akan memperhatikan mereka itu min duhulin nar, dari masuknya ke dalam neraka, idza hasalallahu ridwanu minallah, apabila sudah hasil bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fal hayatu, maka ular-ular, wal aqarib, dan kalajengking, tahu kalajengking? Skorpion. Ya, kalajengking, Pinnari, di dalam neraka, la tata'allamu, tidak akan merasa sakit biha, ya, dengan neraka, li'anna Allah Ta'ala, kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anha, radhiya, telah meridhoinya, anha, kepada itu ular dan kalajengking, piduhiliha, di dalam masuknya dia an-nar, ke dalam api neraka. Jadi itu neraka apa? Di dalam neraka itu banyak ular, banyak kalajengking, ya. Itu nggak ngaruh apa-apa bagi itu ular dan kalajengking. Kenapa? Karena udah dikasih mandat, dikasih tugas oleh Allah. Contoh, di lapas ada petugasnya enggak? Namanya siapa? Sipir. Itu sipir kan, walaupun dia ada di dalam penjara, enggak ngaruh apa-apa bagi dia. Benar enggak? Kenapa? Karena dia udah dapat tugas, begitu. Contoh logikanya. Ini ular. Kan kalau kita menurut logika nih, ular kalau di dalam neraka kebakar dong. Benar enggak? Itu ular yang nyiksain orang-orang yang ada di dalam neraka. Kok bisa nggak panas? Kok bisa nggak kebakar? Itu kalajengking, benar nggak? Ini kenapa? Karena itu ular, kalajengking sudah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sipir yang ada di penjara nggak ngaruh apa-apa. Yang kata orang ini penjara luar biasa, ya, ganasnya ini, ya. Kalau di Amerika mah apa? Guantanamo. Itu kan luar biasa, itu terkenal, ya kan. Nah, itu bagi sipir-sipir yang ada di Guantanamo nggak ngaruh apa-apa, karena itu sudah mendapatkan tugas di situ. Gitu. Ular dan kalajengking pun di dalam neraka nggak ngaruh apa-apa, karena sudah dapat ridho dan juga tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul isruna, dan maqalah yang ke-20, an ba'dil hukama, dari sebagian para hukama, yaitu ahli hikmah, ahli ilmu, hina su'ila, ketika ditanyakan, kaifa anta, bagaimana keadaanmu. Jadi kalau para ahli-ahli hikmah itu disebut ahli hikmah itu bukan tukang jampe. Ya, kalau kita kan kalau ahli hikmah di kita mah tukang jampe, tukang kayak siapa? Si Samsudin tuh yang dibongkar sama pesulap merah. Itu dukun. Ya dukun itu mah. Ya, ngaku aja ahli hikmah, padahal tukang nipu. Ya, saya jam sekarang Masya Allah Pak, ya itulah, udah bodoh ya dibodoh-bodohin, ya begitu, udah susah dibikin susah, kan gitu ya. Itu
bisa sih banyak orang normal nanya sama paranormal dan normal. Itu. Jadi ahli hikmah itu orang yang mempunyai ilmu, itu sebutnya ahli hikmah. Itu para ulama. Jadi para ulama, para hukama, ya, ketika ditanya, ya, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Ai ala ai halin anta, yakni bagaimana keadaanmu? Faqala, maka menjawab itu ba'dul hukama, ana ma'al maula, saya bersama Tuhan. Ya kan? Kalau kita ditanya nih, kira-kira ya, bagaimana keadaan kamu? Ya, baik. Kadang kalau kita mah suka curhat malah, aduh, lagi pahit nih. Aduh, bisnis apa mentok gitu ya. Tapi kalau hukama ditanya bukan begitu jawabannya. Aku bersama Tuhan. Luar biasa, tauhidnya luar biasa. Kita mah belum bisa. Al-mutawalli, yakni yang mengurus li umurina, ya, segala urusan-urusan. Jadi Allah itu, ya, yang mengurus urusan-urusan kita. Maka ketika dapat masalah apa-apa, dia curhatnya sama Allah, bukan curhat di medsos, di Facebook, ya kan, di status, ya kan. Jadi mana aib keluarga ketahuan sama orang semua, bikin status laki di Facebook, aduh, gua mau pulang kerja, bini nyot-nyot, ditulis di Facebook, ditulis di serat, atau dibaca sama sekampung, tahu semua, ya. Ya. Atau nulis galau gitu. Cuma kita doang tuh, orang pada japri, kenapa Ustaz? Saya pernah itu bikin status gitu, orang pada japri, galau kenapa? Ana ma'al maula, saya bersama Tuhan. Ala mawaqaf fakti, ya, atas sesuai li awamirihi, ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya Tuhan. Jadi saya bersama Tuhan, ya, dengan saya melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Kalau kita kan, yaitu jago ngaku kalau kita kan, ya itu ngaku hamba Allah kan kita. Tapi pada kenyataannya, ya, kita nggak menghambakan diri kepada Allah. Karena kenapa disebut hamba Allah itu? Karena dia sudah menghambakan dirinya kepada Allah, baru disebut hamba Allah kita. Baru sedekah 10.000 nitip sama ketua DKM, tulisnya jangan ditulis nama gua, nama aja, tulis aja hamba Allah gitu ya. Pede banget kan hamba Allah. Diumumin dah di masjid. Ya kan. Alhamdulillah dapat sumbangan 100.000 dari hamba Allah. Ngikut sama temannya di sampingnya, gua tuh hamba Allah gitu. Jadi para hukama itu ketika ditanya bagaimana keadaanmu, aku bersama Allah yang mana aku telah, ya, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Wa ma'an nafsi, dan bersama nafsu, alal mukhalafati, ya, yang tetap menyalahi limuradatiha, kepada semua yang diinginkannya. Ya. Wa ma'al khalqi, dan bersama makhluk, ala nasihatin, tetap menasihati. Ya. Aku bersama Allah yang mana aku tetap melaksanakan perintah-perintahnya. Dan aku bersama nafsuku yang mana aku, ya, menyalahi atas kemauan itu nafsu. Dan aku pun bersama dengan makhluk yang mana aku akan tetap menasihati sama makhluk. Wahia, dan nasihat itu ad-du'a, adalah menyeru ila ma fihi shalah, kepada perkara yang ada di dalamnya kemaslahatan,
wa nahyu amma fihil fasad, dan melarang daripada yang ada di dalamnya kerusakan. Jadi nasihat itu adalah mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kerusakan. Itu nasihat namanya. Di sini nih ya. Jadi kita tahu makna apa, definisi nasihat itu apa? Nasihat adalah mengajak kepada kemaslahatan dan juga mencegah, melarang kepada kerusakan. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Jangan kita cuma satu doang yang kita iniin apa? Amar ma'ruf nahi munkarnya kapan? Nah, biar seimbang ya udah kita bagian amar ma'rufnya, biarin yang lain bagian nahi munkarnya. Begitu. Indah enggak begitu? Saling melengkapi, betul enggak? Karena tugas kita nggak bisa kalau kita semuanya dua-duanya nih. Jadi umat Islam itu harus ada yang amar ma'rufnya, ada yang nahi munkarnya. Kan begitu? Imbang kan? Pak Yordan tukang ngajak, ayo suling gitu kan. Saya tukang gebukin gitu ya. Itu. Makanya kan kalau Habib Rizik itu ketemu kiai-kiai yang lembut itu, silahkan kiai, ustadz, antum yang nanam, biarin yang bagian hama saya, kata Habib Rizik gitu. Ya kalau nanam terus tikus dibiarin, habis gak tanaman tuh? Nah, habis. Maka ada yang bagian gebugin tikusnya tuh. Benar gak? Imbang gak kalau begitu? Indah gak hidup begitu? Indah. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ini yang basmi tikus, ya basmi tikus dimusuhin. Ya habis dong padi itu dimakan tikus. Benar gak? Tikusnya makin banyak. Iya, tikusnya makin banyak, makin berani lagi songong-songong itu tikus. Ya kan? Kucing aja malah takut sama tikus sekarang. Benar gak? Ya takut sekarang tikus, ya saking gedenya kucing aja takut sekarang. Itulah nasihat. Wa ma'adunya, dan aku bersama dunia. Ai mata'iha, yakni harta benda dunia, ala daruratin, yaitu ketika keadaan darurat. Ya, darurat itu apa? Darurat ketika kalau ibadah nih, kalau kita nggak makan nih, ya nggak bisa nih sholat, lemes, nggak ada tenaga. Nah, itu ahli hikmah, hukama ulama-ulama dulu itu dalam mencari dunia itu hanya sebatas untuk apa? Untuk bisa ibadah. Kalau kita, waduh, nyari dunia itu apa? Pengen rumah megah, ya udah satu tingkat, pengen 2 tingkat rumah. Motor dari motor legenda ganti jadi PCX, ya kan gitu kan. Para ulama dulu mau begitu, Pak. Aku bersama dunia, dan yang itu dunia hanya dalam keadaan darurat saja. Iya, jadi nggak lebih dari itu kalau ulama-ulama dulu. Kita masya Allah ngumpulin harta. Ya kan? Itu ya lihatlah artis-artis, karena tahunya dari mana? Dari konten-konten mereka. Tiap hari ganti mobil, beli mobil mewah, ya kan? Pamer terus. Lah yang lihat orang kagak beriman, akhirnya pengiler. Kapan gua kayak dia ya? Gitu akhirnya. Ngayal gitu. Akhirnya begitu. Padahal dunia itu hanya cukup apa? Cukup kita supaya bisa ibadah aja. Al-hajat lazimati, yakni kebutuhan yang mesti, allati la madfa'alaha, yang tidak dapat ditolak kepadanya. Tuh. Ya kalau kita nih mau ibadah enggak bisa ditolak kalau kita enggak makan dulu tuh. Kenapa? Lemas, ya kan? Itu. Wal maqalati hadiyatu wal isrur, dan maqalah yang 21, wallahu a'lam bissawab, bijina ilma warzuqna rahmah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua.